Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mu'allif hadal kitab lahumul fatihah. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Melanjutkan pada sub yang ke-18, yaitu manusia di sekitar kita, yang dalam syairnya disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Faman nasu illa wahidun min thalathatin syarifun wa mashrufun wa mithlum muqawimu fa'amma alladhi fawqi fa'arifu qadrahu wa atsba'u fihi al-haqqa wal haqqu lazimu fa'amma alladhi mithli fa'in zalla awha fatafaddaltu innal fadla bil fakhri hakimu fa'amma alladhi duni fa'ahlu mudaiba ashunu bihi irdi wa illa malaimu, yang dalam terjemahnya yaitu manusia atau yang di sekitar kita hanya salah satu dari 3 orang yang mulia, rendah dan sepadan. Orang yang mulia saya tahu derajatnya, dan saya tahu dan saya harus mengikuti sesuatu yang hak darinya. Dan orang yang sepadan dengan kita bila terpleset atau jatuh, maka saya lebih utama darinya. Sedangkan orang yang rendah adalah maka saya yang memberikan kata maaf kepada mereka untuk menjaga kehormatanku, walaupun banyak orang yang mencelanya. Dalam kandungannya, manusia adalah makhluk, ya, manusia ada makhluk yang tidak harus berhubungan satu dengan sama lain, atau makhluk sosial. Dari hubungan itulah akan timbul berbagai hal yang bisa jadi bumerang, tapi juga bisa menjadi pemicu menjadi sebuah kebangkitan. Orang yang salah bergaul, ya, orang yang salah dalam bergaulnya akan dengan mudah rusak dalam kehidupannya. Namun tidak sedikit orang yang telah rusak dalam kehidupannya bisa bangkit karena pengaruh pergaulan yang baru. Dalam sebuah syair disebutkan, jangan engkau temani pemalas dalam seluruh tingkahnya, karena banyak orang yang baik, sebab rusaknya orang lain dia menjadi rusak. Penularan penyakitnya pemalas akan sangat cepat menempel pada orang yang rajin, bagaikan orang yang akan mati dimasukkan dalam pasir, ya. Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap bayi yang terlahir, ia terlahir di atas kesucian Islam. Hanya ibu dan bapaknya yang menjadikan Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini jelas memberi peringatan
memberi pengertian bahwa manusia sangat terpengaruh oleh lingkungannya, terutama lingkungan keluarga. Maka dari itu kita harus melihat lingkungan kita, sebab orang-orang yang di sekitar kita hanya ada 3 kelompok. Yang pertama, orang-orang yang ada di atas kita. Orang-orang yang di atas kita adalah orang yang dalam ilmu dan amalnya tinggi, orang yang alim. Maka orang dalam kelompok inilah wajib kita ikuti dan kita dekati. Dari merekalah diharapkan kita akan semakin maju ilmu dan amal kita, dan kepada merekalah kita harus banyak meminta nasihat dan pertimbangan juga bermusyawarah dalam setiap permasalahan yang kita hadapi. Mereka adalah sumber, maka kita harus menimba, jangan terlalu berharap sumber itu akan mendatangi kita, ya. Yang kedua yaitu orang-orang yang di bawah kita, ya, di bawah kita dalam ilmu dan amalnya. Orang yang dalam kelompok ini kita harus kasihi dengan memberikan perhatian dan siraman nur Islam dan iman kepada mereka. Jangan mereka kita tinggalkan karena kita semua mempunyai kewajiban amar ma'ruf nahi mungkar dan kewajiban untuk nasrul ilmi atau menularkan ilmu. Kita harus bisa memberi manfaat kepada mereka yang tidak mengerti, mereka yang bersikap pada kita atau pada diri kita sendiri. Kita harus bisa mengajak mereka untuk mendekatkan diri dan mengenal dengan Tuhannya. Jangan sampai malah kita menjauhkan mereka dari Tuhannya karena ketidakmampuan kita berkomunikasi dengan mereka, ya, lewat komunikasi dakwah atau komunikasi kemanusiaan. Yang ketiga yaitu derajat orang-orang yang sepadan dengan kita. Kelompok ini adalah kelompok yang harus kita rangkul, kelompok yang kita harus rangkul untuk bersama-sama berjuang untuk meningkatkan kualitas diri masing-masing. Kita ajak mereka untuk bersaing dalam kebaikan, karena persaingan adalah sesuatu yang bisa mendorong kita untuk berbuat yang lebih baik bagi kita. Dan tidak ada salahnya untuk bersaing, tapi bersaing dalam kebaikan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan, ya. Yang mana kita yakini bahwa manusia adalah ciptaan Allah yang pada hakikatnya, ya, manusia hanya untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Penghambaan kita kepada Allah dengan cara kita bersikap sosial, okay. Kalau ada seorang yang minta tolong, maka kita tolong, dan ketika ada orang salah kepada kita, kita maafkan. Itu merupakan wujud penghambaan kita kepada Allah. Kita berusaha untuk menjadi manusia yang tinggi ilmunya dan tinggi amalnya, atau derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hindari menjadi orang yang rendah atau menjadi orang yang sedikit ilmunya atau sedikit derajatnya. Itu yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi saya sendiri ataupun umumnya pada kita semua. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.